untuk menegakkan hukum yang tidak Islam, maka sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini wajib hukumnya untuk diganti dengan sistem khilafah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya. Betul tidak? Maaf saudara Yasir, jika Anda memang berpendapat sedemikian rupa, berarti secara tidak langsung Anda itu tidak setuju, bahkan Anda menentang dengan sistem demokrasi yang ada di negara kita. Padahal kita tahu sistem demokrasi di negara kita itu didirikan, bahkan digagas oleh para pendahulu kita, termasuk para santri. Kiai, bukankah demikian? Jelas. Sebab apa? Sebab Indonesia menjalankan syariat Islam untuk saat ini masih setengah-setengah, tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah memberitakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Contohnya bukan setengah-setengah, tapi apa? Di Indonesia pada saat ini menjalankan syariat Islam itu masih setengah-setengah saja, yang mana itu semua tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maaf saudara Yasir, gini loh, jangan sampai hilang kesehatan akal Anda ketika berpendapat ya. Jangan sembarangan ketika berstatement. Anda tahu ayat yang saya sampaikan itu semuanya sudah terkandung dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena undang-undang tersebut sudah disepakati oleh para ulama melalui ijtihad dari para ulama itu sendiri. Kita tahu ijtihad pasti berpijak dengan hukum nas Alkitab wa Sunnah. Terus apa yang Anda katakan dengan setengah-setengah? Apa Anda tidak melihat kemaksiatan, kemiskinan itu semua ada di mana-mana di Indonesia ini? Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa sistem yang ada di Indonesia ini tidak direstui atau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gila, ya udah. Jika Anda maksa, coba ya saya akan ada pertanyaan. Sebutkan satu saja negara khilafah yang tetap eksis hingga saat ini. Jika Anda mengatakan bahwa Indonesia itu negeri yang tidak diridhoi, coba sebutkan satu negara yang lebih makmur, lebih sejahtera dibandingkan Indonesia. Coba, kamu sampai nemu coba. Kita lanjutkan di lain waktu. Ngapain kamu di sini? Pulang! Kamu udah keterlaluan, Sir. Dirimu bukan seperti Yasir yang kenal. Apa salahnya bila Ingat kata dirimu. Apa salahnya bila Tuhan? Tuhan Sana, Maha Esa. kamu jangan ikut-ikutan urusanku. Sana. Untuk mewujudkan impian kita membentuk bangsa khilafah di Indonesia ini, maka kita memulai dengan membentuk pasukan mujahidin, dan setelah itu kita harus menyerang pondok pesantren, dan kalau berhasil maka kita akan mendapatkan masa yang banyak. Bagaimana ini? Apakah senjata sudah disiapkan? Sudah Ustadz, senjata sudah siap. Oke, besok subuh kita serang. Takbir. Allah. Kita sebagai umat Islam sudah selayaknya bagi kita untuk membela agama ini. Sesuai hadis Nabi, ayu amali afdalu al-imanu billah tsumma mada al-jihadu fi sabilillah. Di sini kita dimintai untuk jihad di dalam agama Allah, untuk membela Allah, untuk membela Islam. Maka di sini kaum mujahidin ini kita harus berjuang membela Islam, membangun khilafah di bumi ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Kita boleh
Jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang buyuk. Jadi buyuk itu termasuk dari muamalat. Jadi bagaimana kita berinteraksi sosial satu sama lain. Jadi syariat ternyata tidak menganggap remeh terkait dengan muamalat. Oleh karena itu syariat sangat memperhatikan terhadap interaksi sosial muslim maupun non-muslim. Ngapunten Gus, gawat nih, darurat. Ada apa nanti? Ustadz Yasir sudah membentuk pasukan mujahidin, dan besok mereka akan menyerang pesantren ini, Gus. Sudah aku duga, Yasir keterlaluan. Nanti malam kumpulkan santri-santri, kita rapat dadakan. Ingat. Ya, siap. Sudah kumpul semua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Kang Santri, saya kumpulkan di sini untuk mengadakan rapat dadakan ya. Jadi kita ketahui negara Indonesia ini berdiri di atas ribuan nyawa para pahlawan, termasuk kiai dan para santri. Pancasila yang telah disepakati sebagai ideologi dalam negara kita ini dikawal ketat oleh para ulama. Mengapa? Dengan tujuan agar ideologi kita tetap selaras dengan syariat Islam. Dan hasilnya, negara kita menjadi suri tauladan di mata dunia sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini sama seperti halnya kota Madinah Al-Munawwarah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka tak perlu ya ada yang dirubah lagi, dan tak perlu ada yang diganti, karena ideologi kita sudah sangat ideal dengan syariat agama Islam. Maka barang siapa yang berani merongrong kedaulatan negara kita, kita sebagai santri takkan tinggal diam, takkan mundur demi menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Oleh karena itu, saya kumpulkan santri-santri pilihan pada malam ini karena saya mendengar bahwa Yasir dan para jamaahnya ini berinisiatif untuk mendirikan negara khilafah di bumi kita. Benar begitu, Bang Rama? Benar, Gus. Dan dari kabar yang saya dapatkan, mereka sedang mempersiapkan senjata untuk besok. Sebenarnya saya sudah lama melaporkan Yasir dan para jamaahnya pada pihak berwenang. Namun para polisi belum menemukan bukti yang kuat untuk menangkap mereka. Nah, oleh karena itu kitalah laskar santri yang akan menghadapi mereka. Dan saya sudah menemukan santri-santri pilihan untuk melancarkan aksi kita kali ini. Jadi laskar santri ini terdiri dari 6 orang termasuk saya. Koko sebagai penata ranjau, Rama sebagai mata-mata, Ilham sebagai penembak jitu, Aji dan Sandi sebagai tukang pukul, dan saya akan menjadi panglima. Semuanya paham? Paham. Ngapunten Gus, izin. Saya mau ke belakang dulu, ada urusan yang mendadak. Tapi ingat, besok jam 4 subuh sudah harus standby di tempat yang strategis. Siap. Izin dulu Gus. Oke, jadi ingat, malam ini siapkan apapun yang harus disiapkan untuk besok. Ya. Tapi sebelumnya ingat,
tugas kita hanya menjaga pondok ini. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang menyerang lebih dahulu. Ingat, semuanya siap? Siap. Tapi ingat, satu lagi. Jika kita memang besok mati, ingat, saya yakin kita mati syahid. Sudah kuduga, ini pasti kau akan berhasil. Ampun Gus. Gak nyangka, ternyata selama ini kamu meletiku. Ampun Gus. Aku Yusuf ternyata. Ingat Sir, ayo kembali. Ayo kembali ke pesantren. Ingat katamu dulu yang ingin menjadi santri yang dibanggakan oleh negara Indonesia. Ingat, katamu ingin menjadi Hasyim Asy'ari zaman sekarang. cukup, Jup. Jangan kau ungkit-ungkit masa lalu itu. Saat ini aku sudah ada jalan yang tepat. Maka sebaliknya, kamu ikut denganku. Kita bela agama Allah ini. Ingat, Allah memerintahkan kita sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang mengajarkan peperangan. Ingat Sir, ayolah. Sudah, anak. kita selesaikan kerajaan tanah. Cukup Ham, bunuh aku. Biar kamu puas. Bila tujuanku membela Islam tidak diwujudkan, bunuh aja aku biar kamu puas. Benar kata Soekarno. Musuhku akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Bila kamu tidak mau, biar aku aja yang bunuhmu.
Aku bertobat, Sob. Aku ingin bersamamu lagi seperti yang dulu lagi. Aku bertobat. Ayolah kalau begitu. Maafkan Gus, ini untuk menebuskan kesalahanku atas pengkhianatanku ini. Maafkan aku, Sob. Maafkan aku. Aku mau salah. NKRI agama Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang sebelah ini akan mulai film judulnya apa? NKRI Hargawati di season keempat. Saya jadi orang perindapan. Paroki. Jadi apa? Usung-usung bagian usung-usung. Bos naik ini. Jadi apa? Jadi apa ya? Tukang pukul kalau suruh orang-orang. Padahal badan lemes kayak gini suruh jadi tukang pukul. Oke lah. Teman saya berarti ya, tukang pukul. Robert. Sekarang Jadi pribumi. MK. Miteraan Siti. siap. Ya di sini ada Mas Yusuf. Kita mau syuting. Ya, garasi Robot Mari ada PPH ya jangan lari. Kita melakukan sinematik bukan review. Gam.